Perkenalkan, nama saya Asyamal Amin dan kali ini saya akan membuat alat penyiram. Nah, saya buat alat penyiram ini dalam bentuk video karena ini merupakan dokumentasi sekaligus merupakan sumatif air IPA bagi kelas 7. Iya, sebelumnya saya itu bersekolah di SMP Negeri 3 Makassar. Nah, ini juga pembuatan alat penyiram ini terbagi atas beberapa kelompok dan saya masuk di kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Asyamal Amin sebagai ketua kelompok, yaitu dengan 3 anggotanya, yaitu Muhammad Arham Surya, Muhammad Anugrah Pratama, dan Muhammad Ibnu Zaki. Ya, mereka tidak datang karena di sini hujannya sangat lebat. Jadi saya akan membuatnya saya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saya kita ke pembuatan. Oke, jadi pembuatannya ialah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi bahan yang pertama yang paling penting ialah kaleng susu bekas. Yang kedua ialah tali sebagai pegangan, yaitu spidol, obeng, kuas, dan cat warna. Oke, jadi begini ialah pembuatannya. Jadi pertama kita siapkan dulu kaleng. Kita ambil obeng. Nah, di sini bisa dilihat sendiri sudah ada lubangnya ya. Ya, itu sebenarnya saya sudah buat sebelum videonya dimulai supaya tidak memperlambat videonya. Jadi ini caranya, itu nanti dikuatin aja pakai tenaga tangan kalian. Sudah itu nanti kalian dorong masuk ke sini. Nah, lakukan hal yang sama ke lubang-lubang yang lainnya. Nah, sudah itu di bagian atasnya juga kita harus membuat 3 lubang. Nah, saya kelihatan kan lubangnya di sini. Nah, jadi ini juga sama, tetapi tidak dimiringkan, cukup di obengin saja. Nah, kalau sudah diobengin, kita langkah selanjutnya ialah memasukkan tali di setiap lubang yang ada di bagian atasnya. Ya, kita kasih masukkan dulu. Oh ya, ini talinya juga sudah saya ikat ya sebelum videonya dibuat. Kita kasih masuk aja. Dilihat. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal cat, tapi sebelum itu kita coba terlebih dahulu. Jadi kita langsung aja ke percobaannya. Nah, ini dia, kita akan melakukan percobaannya ya. Kak, kenapa nggak di luar aja, kan hujan. Jadi pertama kita isi dulu airnya. Ya, pastikan itu dia berputar sendiri, tapi nggak lama ya karena air yang ada situ sudah mulai perlahan habis. Oke, kita buang lagi. Sekali lagi kita coba ya. Isi sini.
Nah, jadi seperti itu dia percobaannya. Nah, ini untuk mewarnainya nanti saya kasih lihat saya melalui foto ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil alat penyiram air kami dan hasil laporan kami. Pertama-tama ialah hasil laporan kami. Hasil laporan membuat alat penyiram air dari dan kotak kali susu disebutkan. Kelompok 1 menang, kelompok 2 Langkah kerja 1. Siapkan alat dan bahannya. 2. Siapkan kaleng susu bekas. 3. Tandai dengan spidol yang ingin dilubangi sebanyak 3-4 lubang di setiap sisi kaleng susu bekas. 4. Lalu lubangi yang telah ditandai menggunakan obeng. 5. Setelah dilubangi, bikin lagi 3 lubang, tetapi di bagian atas kaleng susu bekas. 6. Masukkan tali di lubang bagian atas lalu ikat dengan baik. 7. Terakhir, warnai kaleng susu yang telah jadi menggunakan warna putih ataupun hijau dan alat penyiram pun jadi. Yang keempat ialah analisis ataupun dikaitkan dengan materi hukum Newton. Ya, menurut kami alat penyiram ini berhubungan dengan hukum Newton. Hukum Newton yang kami maksud ialah hukum Newton 3. Hukum Newton 3 memiliki bunyi ialah untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Kita dapat mengetahui bahwa hukum Newton 3 disebut juga dengan hukum aksi-reaksi, di mana dua hal ini bekerja pada benda yang berbeda. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda yang kedua atau disebut gaya aksi, maka benda yang kedua melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi berlawanan arah atau yang disebut juga dengan gaya reaksi. Alat penyiram ini juga sama halnya dengan hukum Newton 3. Jika kaleng susu diisi dengan air, maka akan ada gaya aksi. Nah, jika gaya aksi telah ada, maka gaya reaksi juga akan ada, tetapi berlawanan arah yang dimana karena itu alat penyiram ini dapat menari-nari ataupun berputar dengan sendiri saat air jatuh melalui lubang. Alat penyiram ini dapat berputar ataupun menari dengan sendiri saat air jatuh melalui ada pada bagian bawah kaleng susu diberikan satu arah yang sama setiap lubang dan ada bantuan dari gaya reaksi yang dimana mampu membuat alat penyiram air dapat berputar-putar ataupun menari-nari. Nah, yang kelima ialah kesimpulan akhir mengenai alat penyiram ini, yaitu jadi menurut kesimpulan kami ialah alat penyiram ini berhubungan dengan hukum Newton 3 dan gaya. Hal ini saya bilang berhubungan dengan hukum Newton 3 karena di alat penyiram ini terjadi yang namanya gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya aksi terjadi saat alat penyiram ini diisi oleh air dan gaya reaksi terjadi saat air jatuh dari lubang-lubang yang seharusnya dapat membuat alat penyiram ini berputar ataupun menari-nari. Gaya juga termasuk. Kenapa? Karena gaya adalah sebuah dorongan ataupun tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Maka dan itu yang dapat membuat alat penyiram bergerak karena adanya suatu gaya. Tetapi kesimpulan saya ini menurut pendapat saya saja, karena dari yang saya baca mengenai hukum-hukum Newton dan gaya seperti itu penjelasannya. Jadi mungkin kesimpulannya ini masih ada yang kurang. Yang kedua kita akan jelaskan mengenai alatnya. Jadi ini alat penyiram dapat berputar ataupun menari-nari karena itu berpaku pada lubangnya. Di sini bisa dilihat karena ini lubangnya miring, dan ini pun miring di setiap lubang lainnya. Setelah itu ikatannya juga harus kuat supaya airnya dapat agar ini alat penyiram bisa menampung air yang lebih banyak. Oleh karena itulah kenapa saat kita isi air itu dapat berputar-putar dengan sendiri. Oke, sekian saja presentasi kami. Jika ada yang salah mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.